Ya, halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Bertualang. Kali ini saya mau sharing perjalanan pendakian saya ke Gunung Prau ya, via Patak Banteng. Nanti saya akan infokan harga tiketnya, info base campnya, info jalurnya, serta info-info terbaru di Gunung Prau via Patak Banteng ini ya. Jadi silakan teman-teman simak dan tonton ya videonya sampai selesai. Nah, ini saya udah ada di pinggir jalan yang mau ke arah base camp pendakian Prau Patak Banteng ya teman-teman. Dari sini kita tinggal jalan aja, kurang lebih 200 meteran. Akses ke sini buat yang pakai kendaraan pribadi atau motoran sih gampang ya, tinggal pakai map aja. Tapi buat yang pakai kendaraan umum, teman-teman bisa ke arah Terminal Wonosobo lalu turun di Taman Plaza, atau bilang aja ke connect-nya turun di tempat bis-bis di Ngetem. Jadi teman-teman nanti bisa langsung naik bisnya dan turun di sini. Jadi nggak perlu ya teman-teman ke Terminal Wonosobo karena akan semakin jauh dan berkali-kali gonta-ganti kendaraan nanti. Nah, ini saya sudah tiba di base camp Prau Patak Banteng. Ini gapuranya, dan dia sekarang udah punya mobil rescue sendiri nih teman-teman. Jadi bakalan cepet ya penanganannya kalau ada apa-apa. Dan karena saya kesininya weekday dan masih pagi juga, jadi masih cukup sepi ya yang datang. Baru ada beberapa mobil dan motor yang parkir. Nanti teman-teman yang bawa kendaraan pribadi bisa parkir di sini ya. Kalau penuh misalkan weekend juga bisa parkir di luar ya teman-teman, gampang. Dan ini tempat registrasinya. Nanti kita bayar tiket dan isi formulir di sini ya teman-teman. Tapi belum buka ya, nanti jam 9-an. Dan untuk singgah atau istirahat kita bisa di base camp sebelah sana tuh teman-teman. Dan ada toiletnya juga ya. Nah, ini jam buka tutupnya untuk registrasinya, teman-teman bisa apalin ya. Jadi tinggal disesuaikan sama itinerary teman-teman. Dan misalnya kondisi di base camp penuh orang, kita juga bisa istirahat atau singgah di rumah warga yang memang sudah dibuat fasilitas seperti base camp ya teman-teman. Yang penting kita jajan dan pesan makan aja di warung tersebut. Kalau kita mau nginep dulu semalam juga boleh-boleh aja ya, kalau bisa kasih tip aja seikhlasnya. Sekitar jam setengah 10-an setelah registrasi, seperti biasa kita ngelakuin ritual dulu ya teman-teman, alias berdoa supaya diberi keselamatan, kelancaran dalam segala aktivitas selama mendaki. Dan jangan pernah tinggalkan hal yang satu ini ya teman-teman dalam pendakian. Untuk awal pendakian kita langsung dihadapin sama trek tangga yang dibuat dari coran seperti ini ya teman-teman. Dan ini kemiringannya cukup terjal juga ya. Jadi kalau bisa jangan cepet-cepet ya, apalagi sampai lari. Nah, itu bahaya banget. Nanti bakalan gampang capek dan gampang lelah ya. Dan lebih parahnya nanti bisa kram juga ya. Jadi nikmatin aja pelan-pelan satu-satu melewatin tangganya. Dan untuk awal pendakian ini, untuk view-nya juga udah cukup oke ya teman-teman. Jadi lumayan ya kalau kita capek, kita bisa berhenti sejenak dan melihat ke belakang buat ngalihin rasa capek kita. Nah, ini pemandangan desa Patak Banteng ya, yang dikelilingin pegunungan dan ladang-ladang warga. Nah, selepas tangga baru kita ketemu bonus sedikit ya teman-teman. Tapi treknya masih bebatuan. Jadi memang untuk pendakian dari base camp ke pos 1 itu kita nggak akan ketemu trek tanah ya teman-teman. Dan sesekali kita akan ketemu lalu lalang motor petani ya. Jadi sebisa mungkin kita jalannya di pinggir aja ya biar nggak bahaya. Dan sekedar informasi juga, sebenarnya ada ojek ya teman-teman dari base camp pos 1. Harganya itu kalau belum berubah masih 15 ribuan ya. Nah, jadi semakin mendekati pos 1 itu treknya akan semakin terjal ya teman-teman. Jadi kita perlu pinter-pinter mengatur nafas ya. Dan jalannya juga kita stabil aja, jangan cepet-cepet ya, biar nggak gampang habis tenaganya. Nah, ini sudah kelihatan pelang pos 1-nya, ada tanda panah ke kiri ya. Nah, jadi di depan itu ada pertigaan ya teman-teman. Yang lurus itu ke ladang petani, yang ke kiri ke jalur pendakian.
Kalau kita naik ojek juga kita akan turun di sini ya teman-teman. Nah, kita ambil yang ke kiri ya. Nah, itu udah kelihatan tuh teman-teman, pelang pos satunya. Jadi perjalanan dari base camp ke sini itu kurang lebih 30 menitan ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa istirahat dulu ya untuk ngumpulin tenaga. Nanti kita lanjut ambil ke jalur yang sebelah kanan ya teman-teman, yang trek tangga, bukan yang ke kiri ya. Nah, yang paling saya suka itu perjalanan dari pos 1 ke pos 2 ya teman-teman. Pemandangannya udah bagus dan terbuka ya. Jadi kita bisa ngelihat jurang-jurang yang dalam dan luas. Apalagi di sekitaran itu banyak bunga-bunga yang cantik juga. Jadi bikin kita betah ya teman-teman berlama-lama di perjalanan ini. Dan sebenarnya ada beberapa warung ya dari pos 1 ke pos 2 itu. Cuma karena saya weekday jadi pada tutup semua nih warungnya. Nah, setelah berjalan kurang lebih 20 menitan ya dari pos 1 tadi, akhirnya kita tiba di pos 2 nih teman-teman. Jaraknya emang pendek ya, jadi nggak terlalu lama untuk ke pos 2 ini. Tapi memang agak sedikit terjal ya teman-teman tadi. Nah, di sini kita bisa istirahat dulu ya teman-teman. Pemandangannya juga cukup bagus ya, dan ada beberapa kursi juga untuk nyantai-nyantai. Kemudian kita lanjut lagi perjalanan menuju pos 3 ya teman-teman. Dan mulai dari pos 2 ini untuk jalur pendakiannya udah mulai teduh ya, karena udah banyak pohon-pohon dan medannya juga udah didominasi sama tanah dan akar aja. Jadi lebih enak ya teman-teman, di kaki lebih empuk. Mata air siap minum. Coba kita cek. Oh, mantap. Oh, bening airnya. Mantap nih. Keren. Perjalanan menuju pos 3 ini walaupun terjal tapi asik ya teman-teman, karena suasananya teduh dan di beberapa titik juga ada kursi kayu ya yang dibuat oleh base camp sini. Dan ini lumayan banget ya buat kita nyantai-nyantai. Dan saran saya terutama buat teman-teman pemula ya, walaupun Gunung Prau ini pendek, tapi jangan sekali-kali meremehkan ya teman-teman. Karena selama saya berkali-kali mendaki Gunung Prau ini, lumayan sering juga ya saya ngelihat pendaki yang kakinya kram ya, terutama pada saat turun. Kalau saya analisa, kebanyakan mereka itu pas mendaki, pas berangkatnya itu terburu-buru ya teman-teman, atau memaksakan, mungkin karena kelihatannya pendek jadi mereka pengen cepet-cepet maksain, padahal treknya terjal ya teman-teman. Dan ini yang bikin kita cepet ngedrop, dan ketika sampai atas ketemu cuaca yang dingin, nah ini bisa bahaya ya teman-teman ke tubuh kita. Semakin mendekati pos 3, treknya akan semakin terjal ya teman-teman. Jadi tetap hati-hati dan pelan-pelan aja jalannya. Dan setelah berjalan kurang lebih 40 menitan dari pos 2 tadi, kita akhirnya tiba juga di pos 3 nih teman-teman. Di sini kita bisa istirahat dulu ya, karena perjalanan selanjutnya itu akan semakin terjal ya teman-teman sampai atas. Dan di sini ada beberapa kursi ya untuk nyantai-nyantai dulu, dan di sebelah sana juga ada shelter darurat ya untuk neduh ketika hujan. Nah, kalau teman-teman udah ngelihat tulisan Pelawangan zona sinyal seperti ini tandanya kita udah mulai deket ke area camp ya teman-teman. Tadi saya nggak sempat videoin perjalanannya karena tadi hujan ya di tengah jalan, dan tadi kita juga ngerundingin. Akhirnya saya disuruh duluan ya untuk pasang tenda ke atas, karena ada temen cewek yang pemula juga, jadi nanti pas sampai atas dia bisa langsung masuk tenda ya biar nggak kedinginan. Nah, ini saya sudah sampai di atas Gunung Prau ya teman-teman, dan saya juga udah nemuin lokasi untuk mendirikan tendanya. Jadi perjalanan dari pos 3 ke sini itu memakan waktu kurang lebih 40 menit sampai 1 jam ya teman-teman. Dan ini juga cuacanya udah mulai berkabut ya, jadi
suasananya semakin dingin. Dan sebelum masang tenda juga saya pakai jaket dulu ya teman-teman, biar nggak kedinginan. Syukurnya setelah tenda terpasang semuanya, cuaca mulai membaik lagi ya teman-teman. Dan kita juga udah nyeduh air untuk minum minuman hangat. Dan akhirnya setelah kabutnya hilang, Gunung Sindoro Sumbingnya ini udah mulai kelihatan banget ya teman-teman. Dan ada lautan awannya juga di sana. Dan yang saya senang itu kalau mendaki di hari biasa atau weekday itu lebih berasa menikmati ya, karena nggak terlalu rame ya teman-teman. Karena di sini kalau weekend itu padat banget ya sama pendaki. Dan sekedar informasi, cuaca di Gunung Prau ini lumayan dingin banget ya teman-teman. Jadi jangan lupa bawa perlengkapan pendakian yang memadai, terutama pada jaket gunung, sleeping bag, sama matras ya. Itu penting banget ya teman-teman.